Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Padma Dewi Pratama, salah satu adik asuh Metiko dari Lampung. Dan saat ini saya tinggal di Aceh dan saya sedang kuliah di Universitas Samudra Langsa. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing dhamma dengan tema Eling, Sadar, Waspada. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan berbagai jenis tantangan dan rintangan. Tantangan dan rintangan bisa juga diartikan sebagai sebuah halangan yang bisa menghambat jalannya setiap perjuangan atau usaha kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu menemukan berbagai macam tantangan dan rintangan. Salah satu contohnya adalah ketika kita hendak pergi bekerja, tiba-tiba saja ban kendaraan yang kita kendarai kempes atau bocor, padahal sudah mendekati jam kerja. Tentu saja kita akan segera mencari bengkel ataupun kita akan mencari angkot atau ojek. Itu adalah salah satu contoh dari tantangan. Contoh lain adalah dalam hal asmara misalnya. Ketika kita berpacaran, ketika kita memiliki pasangan. Namun, kita mengetahui pasangan kita itu selingkuh. Nah, hal seperti ini yang biasanya terjadi pada remaja. Kebanyakan remaja akan mengalami frustasi, putus asa, sedih yang berkepanjangan, dan depresi. Yang lebih ekstrim lagi, yang lebih parah lagi adalah bisa sampai bunuh diri. Hal ini merupakan sebuah tantangan atau rintangan karena ketika kita berpisah dengan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, itu merupakan sebuah hal yang berat yang harus kita lewati. Padahal sudah hakikatnya setiap pertemuan akan ada perpisahan. Mapiehi samaganci, apiehi kuda canang, pianam abdasanam dukang, apianca nadasanang. Janganlah melekat pada apa yang dicintai atau yang tidak dicintai, tidak bertemu dengan mereka yang dicintai dan bertemu dengan mereka yang tidak dicintai, keduanya merupakan penderitaan. Dhammapada Piyawaka 210. Kita harus eling, harus sadar bahwa dalam kehidupan kita saat ini, di alam manusia itu terdapat kebahagiaan dan penderitaan. Sungguh karma baik kita bisa terlahir di alam manusia, yang mana di alam manusia kita bisa berbuat kebajikan, agar di kehidupan yang akan datang kita bisa terlahir di alam yang lebih bahagia. Juga di alam manusia kita bisa mempraktekkan dhamma, ajaran Sang Buddha, agar kita bisa merealisasikan nibbana. Karena Buddha mengatakan bahwa sungguh sulit terlahir di alam manusia. Jika terlahir di alam neraka, kita sangat sulit untuk melakukan kebajikan. Yang ada di neraka hanyalah penderitaan, setiap hari yang ada hanyalah siksaan. Sungguh sulit untuk melakukan kebajikan di neraka. Jika kita terlahir di alam surga, kita juga hanya bisa menikmati hasil-hasil karma baik yang telah kita lakukan. Di alam surga hanyalah ada kesenangan dan kenikmatan. Terlahir di alam manusia, hendaknya kita harus selalu eling dan sadar bahwa penderitaan dan kebahagiaan selalu datang silih berganti. Seperti yang kita tahu, di kehidupan saat ini adalah hasil dari
perbuatan kita yang pernah kita lakukan di masa lampau. Maka hendaknya kita harus sadar bahwa jika kita ingin memiliki kehidupan yang bahagia, kita harus mempraktekkan ajaran Sang Buddha, mempraktekkan dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari, rajin melaksanakan sila, gemar berdana, rajin kewihara, dan juga mengulang sutra-sutra Buddha. Bisa mengendalikan ucapan, pikiran, dan perbuatan. Mengendalikan pikiran, ucapan kita agar tidak berucap hal-hal yang negatif. Contoh kecil saja, ketika kita sedang berjalan, karena kita kurang berkonsentrasi, kita tersandung ataupun kesleo. Biasanya kita akan mengalami refleks dan akan mengeluarkan ucapan atau kata-kata. Ucapan atau kata-kata ini yang terkadang sulit untuk kita kendalikan. Seringkali ucapan-ucapan negatif keluar ketika kita sedang tersandung atau kesleo. Dan yang lebih parahnya lagi, biasanya hewan-hewan kebun binatang pun juga ikut terpanggil. Untuk itu, cobalah dari sekarang kita bersama membiasakan diri untuk mengendalikan ucapan kita. Misalnya ketika kita terjatuh, kesandung atau kesleo, kita bisa dengan mengucapkan Amitofo, Amitaba, atau dengan ucapan-ucapan yang lebih baik lagi. Perbuatan juga seperti itu, perbuatan juga harus kita kendalikan. Kita harus tahu, kita harus sadar apakah hal-hal yang kita lakukan itu menyakiti orang lain atau tidak. Nah, biasanya ketika kita sudah mengendalikan ucapan dan pikiran kita, yang sangat sulit adalah mengendalikan pikiran kita. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Nah, misalnya ketika kita ingin minum, maka otak dengan cepatnya akan menyuruh tangan untuk mengambil gelas dan mengisi gelas dengan air, lalu mengarahkan gelas ke dalam mulut. Dalam Dhammapada juga sudah dijelaskan bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Untuk itu, untuk menjaga agar kita bisa mengendalikan pikiran kita harus rajin melaksanakan meditasi. Banyak sekali manfaat meditasi. Salah satunya adalah meningkatkan daya konsentrasi sehingga kita bisa hidup berkesadaran. Dengan meditasi tidak hanya meningkatkan daya konsentrasi, tapi juga bisa menyeimbangkan batin kita, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Jika batin kita sudah terkendali, maka perbuatan kita juga lebih terkendali, mau itu dari pikiran ataupun ucapan. Orang yang gemar melaksanakan meditasi akan memiliki kondisi batin dan mental yang baik, sehingga segala tindak tanduknya terjaga. Orang yang sering melaksanakan meditasi akan memiliki daya konsentrasi dan kesadaran yang bagus, sehingga bisa selalu sadar, eling, dan waspada. Sadar dengan segala perbuatannya, eling apakah perbuatan yang dia lakukan itu bermanfaat atau tidak, dan waspada bahwa dengan hal-hal buruk sehingga dia bisa menjadi tameng untuk dirinya sendiri. Sekian Dhammapada singkat dari saya, sekian sharing Dhamma dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.